Anestesi, hilang kesadaran. Sudah kelihatan materinya? Belum, Pak. Belum. Sudah, Pak. Ya, Panca sudah masuk juga jawabannya. Oke, kalau sudah terlihat, Anestesi, hilang kesadaran. judul yang selanjutnya adalah uji anestesi umum pada hewan uji. Nah, tujuannya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tingkatan-tingkatan anestesi berdasarkan beberapa parameter. Kalau tadi yang simpatik apa jawabannya? Parameternya apa aja yang dilihat di efek obat simpatik? Lebar pupil. Lebar pupil, terus Refleks cahaya. Pembuluh darah. Oke. Lebar pupil, refleks cahaya, kemudian dilihat pembuluh darah di matanya. Nah, ini sama nanti di anestesi juga kita ingin melihat beberapa parameter yang terjadi efek kerja dari uji anestesi ini pada hewan uji. Seperti itu. Tadi sudah disebutkan bahwasanya anestesi digunakan sebagai bius. Efek kerjanya mengurangi atau menghilangkan kesadaran dari manusia atau hewan uji yang digunakan. Contohnya di mana? Di kegiatan apa digunakan obat anestesi ini? Operasi, Ketika Pak. apa? Operasi, Pak. Ya, operasi. Ketika operasi ya. Nah, kalau secara logika, kenapa kok manusia yang akan operasi tidak merasakan sakit ketika dia kehilangan kesadaran? Kira-kira kenapa? Orang yang nggak sadar itu syarafnya atau ototnya itu bekerja apa nggak ya? Secara umum? Enggak, Pak. Enggak. Ya, kecuali yang beberapa otot atau syaraf yang bekerja tanpa koordinasi dari otak. Ya, misalnya, kira-kira kalian bisa nggak mengatur gerakan peristaltik dari lambung? Atau gerakan mencerna dari lambung? Enggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nah, itu tetap berjalan walaupun kita sudah dibius. Tapi mungkin ada beberapa efek, misalnya yang tadinya pergerakan lambungnya lebih cepat, kemudian menjadi lebih lambat. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Alat dan bahannya, alatnya kandang, a box, kemudian alat anestesi, ada mouthcap, selang, dan sebagainya. Saya tunjukkan dulu gambarnya. Ada yang pernah operasi nggak di kelas ini? Belum pernah ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Alhamdulillah. Berarti belum pernah lihat alat anestesi di ruang operasi. Paling kalau mau cabut gigi, Pak. Cabut gigi. Cabut gigi kan disuntik ya? Anestesi lokal. Sebentar, gambarnya belum muncul. Pernah lihat alat ini di film atau di Google atau di mana? Muka Di ruang operasi. Kenapa?
sinetron kadang pernah ada tuh gambar kayak gitu. Sebentar, satu gambar lagi. Sudah kelihatan gambarnya? Udah, Pak. Sudah terlihat? Sudah. Nah, ini adalah rangkaian alat anestesi yang ada di ruang operasi. Jadi ini mesinnya ini isinya ada oksigen, kemudian dua gambar ini yang warna ungu sama kuning ini isinya adalah sevofluren dan isofluren. Itu isinya adalah cairan obat bius lah, mudahnya seperti itu. Jadi nanti obatnya dimasukkan di sini, nanti masuk di sini dengan tekanan tertentu sesuai kondisi pasien, kemudian akan dikeluarkan melalui selang. Nah, selangnya. Nah, dari alat tadi selangnya akan diarahkan ke hidung atau mulut dari pasien yang akan dibius atau dianestesi. Nah, ini obatnya harganya cukup mahal ya. Sevofluren itu dulu kalau nggak salah satu botol isi 250 ml itu hampir 2 juta. Berarti 1 milinya berapa ya? Satu milinya 8.000. Padahal satu kali operasi, misalnya operasi yang cukup berat, contohnya operasi tumor otak misalnya, itu bisa habis 2 botol gitu, karena operasinya bisa 10 jam lebih, 10-12 jam. Berarti untuk anestesinya aja udah, obatnya atau udah hampir 5 juta. Nah, obatnya masuk sini, cairan, kemudian akan diatur tekanan udara dan pengantarannya. Kemudian dari sini ada selang tadi, kemudian di sini obatnya akan tersalurkan ke arah
mulut dan hidung pasien, kemudian dia akan kehilangan kesadaran. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui apakah pasiennya akan sadar atau tidak, di sampingnya ada alat ini, ada yang jadi satu, ada yang terpisah ya. Jadi ada monitor yang menunjukkan tanda-tanda vital dari si pasien tadi. Ya, misalnya tekanan darah, kemudian detak jantung, kemudian kadar O2 di darahnya. Pernah lihat nggak kalau orang di film itu kalau hampir nggak ada gambar rekam jantungnya yang tadinya gini menjadi gini? Pernah ya? Pernah, Pak. Pernah Pernah ya? Pernah, Pak. Terus di ini ada keterangan tekanan darah juga, kemudian oksigennya berapa, dan seterusnya. Banyak parameter di situ. Nah, perawat anestesi atau dokter anestesi pasti melihat ini. Ya, jangan sampai operasinya kok belum selesai kok pasiennya bangun, kan nggak mungkin. Jadi dia melihat itu. Sudah sedikit ada gambaran ya bentuk alatnya ya? Ada, Pak. Ada, oke. Nah, selain ada anestesi tadi, menggunakan rangkaian alat anestesi, nah ini ada juga alat yang disebut dengan endotracheal tube. Ini endotracheal tube. Nah, selangnya akan dimasukkan ke dalam mulut, kemudian akan diarahkan ke dalam paru-paru. Nah, biasanya dokter akan menggunakan alat ini ketika akan melakukan intubasi. Nah, ini alatnya ada yang digunakan untuk membuka rongga tenggorokan dan kerongkongan dari si pasiennya. Alatnya dimasukkan, kemudian akan ditarik kawatnya, lalu di sini akan disalurkan udara. Seperti itu. Untuk melakukan intubasi. Oke, itu untuk gambaran awal. Lanjut. Nah, kalau di manusia itu ada beberapa jenis anestesi yang digunakan untuk membantu dalam melakukan tindakan medis. Tadi siapa ya? Akna ya nyebutin. Kalau di dokter gigi diapain Akna biusnya? Cuma disuntik, Pak. Gusinya. Ya, disuntik. Biasanya menggunakan lidokain. Efeknya lokal, ya, atau hanya di lokasi tempat penyuntikan saja. Kemudian ada yang pernah lihat itu nggak? Pernah melihat pemain bola yang disemprot ketika cedera? Pernah, Nah, itu Pak. menggunakan etil klorid. Itu salah satu juga bahan yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada bagian yang mengalami nyeri. Ya, tapi itu disemprot digunakan misalnya di pergelangan tangan atau di kaki dan sebagainya. Jadi ada yang semprot. Keduanya lokal. Itu yang lokal. Contoh obatnya lidokain. Kemudian, kalau secara umum anestesi di ruang operasi itu ada GA, ada spinal. Kalau GA itu singkatan dari General Anesthesia. Artinya, pasien akan dilakukan pembiusan atau dianestesi seluruh bagian tubuhnya. Ketika dioperasi, pasiennya akan hilang kesadaran seluruhnya, penuh, tertidur. Nah, caranya gimana? Caranya seperti tadi yang saya tunjukkan. Menggunakan sevofluren, kemudian dimasukkan melalui udara yang dimasukkan melalui hidung atau mulut pasiennya. Itu yang GA. Kesadarannya hilang 100%. Contoh operasinya, ya misalnya operasi di bagian kepala, toraks, terus bagian perut,
atau mungkin bagian tangan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, operasi gigi pun ada yang menggunakan GA, ya, yang misalnya odontektomi. Operasi pencabutan gigi, ya ini misalnya gigi atas bawah. Nah, gusi yang paling belakang ini dia giginya tertinggal di dalam, belum keluar, sehingga harus diambil agar tidak menimbulkan rasa nyeri. Nah, itu operasinya dia harus penyayat gusinya, dibuka, kemudian diambil giginya yang di dalam. Nah, untuk ngambil itu tidak mungkin pakai bius lokal, pasti sakit sekali. Makanya harus dibius total menggunakan GA. Seperti itu, contohnya itu. Atau yang operasi toraks misalnya paru-paru, jantung, itu pasti menggunakan GA. Operasi kepala, kemudian bagian perut misalnya usus, lambung, itu juga GA. Paham untuk GA? Paham, Pak. Paham, oke. Oke. Kemudian yang satunya yang secara umum ada spinal. Ada yang pernah melihat operasi sesar? Udah pernah lihat operasi sesar belum? Belum, Pak. Belum pernah. Jadi kalau operasi sesar itu orangnya akan dibius melalui tulang belakang yang disuntik secara spinal menggunakan obat bius tertentu. Ya, jadi tulang belakangnya akan disuntik. Kemudian pasiennya itu akan kehilangan kesadaran tapi separuh bagian tubuh. Yang hilang kesadaran atau terbius adalah bagian setengah perut ke bawah. Jadi kalau ibu yang akan melahirkan secara sesar atau SC, ketika operasi itu dia masih sadar itu. Jadi masih bisa diajak ngobrol, masih bisa tengok kanan kiri, tapi bagian kaki atau perut ke bawah itu sudah nggak bisa digerakkan. Nah, ini disebut dengan anestesi spinal. Spinal berasal dari spinal cord atau bagian yang terdapat di tulang belakang. Nah, sebagai dokter anestesi atau perawat anestesi itu harus benar-benar hati-hati. Karena penyuntikan spinal ini nggak boleh sembarangan. Ya, karena kan tulang belakang banyak ruas. Nah, kalau kita salah menyuntikan di ruas-ruas tertentu, itu akan menimbulkan kelumpuhan. Ya, oleh sebab itu, kenapa kok perawat anestesi atau dokter anestesi itu bayarannya sangat mahal? Ya, karena dia yang menentukan selamat atau tidaknya pasien ketika dia dioperasi. Ya, untuk pengetahuan tambahan aja. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke, lanjut. Oh ya, jadi di ruang operasi itu, satu tindakan operasi akan ditangani oleh satu tim. Isinya ada dokter anestesi, pasti ada dokter anestesinya, ada perawat anestesi, kemudian ada perawat bedah, dan ada dokter bedah sesuai dengan penyakitnya. Misalnya kalau mau sesar ya berarti dengan dokter obgyn atau dokter kandungan. Kemudian kalau operasi odontektomi ya berarti dokter bedahnya dokter bedah mulut. Kemudian kalau operasi jantung atau paru berarti dokter spesialis bedah toraks. Kemudian kalau operasi karena sakit di bagian usus atau lambung, dokter bedah digestif. Kemudian kalau sakitnya batu ginjal, dokter bedah urologi. Kalau bagian kepala itu dokter bedah syaraf biasanya. Kemudian kalau secara umum misalnya menghilangkan tumor jinak di beberapa bagian atau mungkin debridemen atau cuci luka pada pasien DM itu biasanya bedah umum. Seperti itu. Ya, jadi satu tim ada banyak tenaga kesehatan di situ. Kalau dokternya biasanya ada dua. Dokter bedah sesuai dengan penyakitnya
dan dokter anestesi. Jadi dokter anestesi itu selalu ada di tim itu. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Kemudian ada penggaris, ada senter, stopwatch, dan stetoskop. Stetoskop sudah tahu ya bentuknya? Ada yang belum pernah lihat stetoskop? Ada yang belum pernah lihat stetoskop? Sudah, Pak. Pernah, Pak. Sudah. Fungsinya untuk apa stetoskop? Mendeteksi detak. Deteksi detak jantung atau nadi. Yang biasanya di kalung di dokter tuh. Kemana-mana pasti dokter bawa stetoskop. Nah, ini stetoskop. Bagi yang belum pernah lihat. Oke, lanjut. Bahannya yang digunakan hewan uji kelinci dan neter. Nah, neter ini yang biasa kita gunakan untuk membius hewan uji. Yang dari IPA ada? Pernah nggak membius hewan dulu? Katak Belum atau pernah. ayam? Belum pernah? Belum, Pak. Dulu saya SMP ada loh, Pak. SMP saya di Semarang itu di mata pelajaran biologi pernah sekali itu memasukkan katak ke dalam toples, kemudian diisi ether, lama-lama dia pingsan. Kemudian dibedah, dilihat mana lambungnya, mana ususnya, mana paru-parunya dan seterusnya. Ya, jadi biasanya kita pakainya ether untuk membius. Lanjut. Prosedur kerjanya. Pilihlah kelinci yang cukup besar dan sehat. Sebelum melakukan percobaan, diperiksa atau diamati. Yang pertama, keadaan pernafasannya. Dari frekuensinya, dalamnya pernafasan, teratur atau tidak, dan jenis pernafasannya. Menggunakan pernafasan dada atau perut. Bisa membedakan antara pernafasan dada atau perut? Kalau orang nyanyi kan biasanya pakai nafas perut. Bisa ya? Coba dipraktekkan sendiri di rumah. Kalau pernafasan dada artinya udara akan masuk ke dalam paru-paru yang mengembang bagian toraks atau yang di belakang tulang rusuk. Nah, kalau pernafasan perut berarti yang kembang kempis yaitu bagian perut atau abdomennya, yaitu di bawah toraks atau di bawah tulang rusuk yang nggak ada tulangnya. Saya gambarkan. Ini misalkan nah, kalau pernafasan dada itu yang kembang kempis adalah bagian toraksnya. Tapi kalau yang pernafasan perut, bagian perutnya, abdomennya. Bisa nggak kira-kira membedakan di kelinci? Ketika dipegang kerasa ya, tulang rusuk sama perutnya. Kerasa nggak? Kerasa, Pak. Silahkan
pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, itu yang pertama dilihat, keadaan pernafasannya. Nah, kalau kelinci mengalami stres atau mungkin tertekan karena lingkungan, frekuensi pernafasannya itu lambat atau cepat? Cepet, Pak. Cepat, Pak. Cepat ya, ngos-ngosan. Jadi kalau dia panik atau dia tertekan karena lingkungan, dia pasti akan mengalami percepatan pernafasan. Jadi nafasnya ngos-ngosan. Yang kedua, keadaan mata. Lebar pupil, refleks kornea mata, konjungtiva, pergerakan mata. Ya, hampir sama dengan kemarin ketika saya menjelaskan parasimpatik. Kemudian keadaan otot atau pergerakan. Ya, dilihat pergerakan kaki tangan dari si kelincinya. Kemudian ototnya seperti apa? Keras atau enggak? Kejang atau enggak? Kemudian keadaan saliva. Ada yang tahu saliva itu apa? Liur. Air liur. Ya, air liur. Jadi air liurnya dilihat banyak atau enggak kelincinya tadi. Kemudian rasa nyeri. Keadaan rasa nyeri dengan melihat dengan cara mencubit telinganya. Kalau kalian dicubit, ada refleks apa enggak? Normalnya. Ada, Pak. Apa, Ya, Pak? refleks sakit atau yang lainnya. Tapi kalau dibius nanti harusnya nggak ada refleksnya ketika dicubit. Oleh sebab itu, kalau di bius lokal itu atau mungkin bius spinal, untuk memastikan apakah obatnya sudah bekerja, salah satunya dengan mencubit bagian yang dibius dan menanyakan kepada si pasien apakah masih terasa sakit atau tidak. Yang lain-lain apakah terjadi muntah, kemudian ronki, kemudian dilihat warna telinganya. Jadi paling mudah untuk melihat respon dari kelinci memang dilihat dari telinganya, karena di dalam telinga kelincinya itu terlihat sekali bagian-bagian pembuluh darah dari kelinci. Nah, kemudian kalau yang ronki ini dia adalah suara nafas ya. Jadi misalnya gini, kita ingin membedakan antara kita itu batuknya berdahak atau batuk kering. Kira-kira beda nggak suara dari pernafasan ketika kita batuk berdahak atau batuk kering? Beda, Pak. Beda ya? Beda, Pak. Ya, nah itu disebut dengan ronki. Kita melihat suara dari pernafasan kita. Seperti itu. Nah, kelinci pun juga sama. Mungkin kalau mudahnya yaitu kalau kita pernah melihat kucing batuk atau muntah? Belum pernah, Pak. Pernah, Pak. Ada yang pernah, ada yang belum. Ya, jadi memang kalau hewan sama kayak manusia ya, mamalia. Bisa muntah, bisa batuk juga. Nah, itu kita lihat. Setelah hal tersebut dicatat, kemudian kita akan memulai percobaan dengan memasang corong anestesi atau modcap pada moncong kelinci dengan baik. Kemudian diteteskan ether. Atau kita bisa menggunakan wadah yang cukup besar, yang besar, kemudian kelincinya kita masukkan ke dalam sini, lalu ditutup rapat, ya. Kemudian di bawah kelincinya tadi diberi kapas. Lalu di kapas itu ditetesi ether. Ya, kemudian ditunggu. Kira-kira dia mulai kapan tertidurnya. Catatlah waktu mulai meneteskan ether, adanya tanda-tanda tiap tingkatan, kemudian dilihat kondisi dari binatangnya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti dilihat ini ya, sebelum dianestesi dan sesudah dilihat ini. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Belum. Nah,
fisik atau parameter yang tadi kita gunakan, itu kita bisa menilai stadium atau tingkatan anestesi yang dialami oleh kelinci tadi. Nah, bila keadaan terakhir ini sudah tercapai, stadium of anestesinya, dipertahankan keadaan ini untuk beberapa saat, kurang lebihnya 5 menit. Dan pertahankanlah atau periksalah keadaan binatang coba tanpa menambahkan ether lagi. Kemudian biarkan kelincinya bangun atau sadar, kemudian dicatat waktunya. Jadi ketika diteteskan ether, kemudian kelincinya mulai turun parameternya tadi, kemudian dicatat waktunya ketika dia bangun lagi. Nah, selama percobaan, catatlah hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya keadaan tiap tingkatan dan hitung jumlah ether yang digunakan. Sampai kelincinya mengalami penurunan kesadaran atau kehilangan kesadaran. Yang diperhatikan adalah tanda-tanda yang dialami kelinci, kemudian cara memasang corong anestesi atau mungkin cara memasang bejana atau toples yang digunakan, kemudian diamati keadaan binatang percobaan selama terjadinya perubahan. Nah, ini hasil pengamatannya, tabelnya seperti ini. Mulai meneteskan ether jam berapa, kemudian tercapainya tingkat 1 jam berapa, tingkat 2 jam berapa, dan tingkat 3 jam berapa. Nanti akan saya jelaskan, tingkatan 1, 2, 3 itu apa. Ya, itu yang dicatat, jamnya. Kemudian ini terkait dengan parameter tadi. Pernafasannya, frekuensinya cepat atau tidak. Iramanya teratur atau tidak. Jenisnya, dia pernafasan torak, pernafasan dada, atau torakoabdominal, pernafasan dada dan perut, atau hanya pernafasan abdominal, pernafasan perut saja. Kemudian amplitudonya, dangkal, sedang, atau dalam. Jadi ketika dia narik nafas, kemudian dikeluarkan itu dangkal, sedang, atau dalam. Kemudian lain-lain yang perlu diperhatikan, tambahan. Kemudian yang mata, lebar pupil, dia normal, nggak ada perubahan, atau dia miosis, atau dia midriasis, melebar atau mengecil. Kemudian refleks cahaya ada atau tidak, dengan melihat pupilnya. Kemudian refleks kornea ada atau tidak, dan pergerakan mata. Kemudian gerakan otot, ada tonus otot atau ketegangan otot yang terjadi misalnya di paha atau di tangan kelincinya. Kira-kira dia tegang atau tidak. Kemudian ada gerakan yang spontan atau tidak. Nah, itu dilihat juga. Kemudian rasa nyeri ada atau tidak dengan cara menyubit tadi. Kalau kelincinya dicubit ada pergerakan, berarti ada nyeri atau enggak? Di kelincinya? Ada, Pak. Ada. Ya. Tapi kalau kelincinya dicubit kok diam aja, berarti tidak ada respon nyerinya. Kemudian salivasi, ini terkait dengan air liur tadi. Kalau banyak berarti bersalivasi, kalau normal berarti tulis tidak. Kemudian auskultasi, suara ronki tadi ya. Kira-kira seret atau berat atau enggak? Ada suara yang aneh apa enggak dari suara pernafasannya. Nah, itu dicek. Kemudian selama pemberian anestesi dilihat keadaan yang didapatkan selama pemberian anestesi. Misalnya kesadarannya menghilang, kemudian respon nyerinya hilang dan sebagainya. Kemudian hasil pemeriksaan selama binatang percobaan berada dalam keadaan anestesi. Dan jumlah anestesi yang digunakan, berapa mili ether yang digunakan. Seperti itu. Banyak sekali yang dilihat untuk parameter anestesi ini. Untuk cara kerja atau yang lain, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya menjelaskan yang terakhir terkait dengan stadium anestesi.
karena sangat banyak. Nanti boleh melihat dari checklist tabelnya untuk praktikum dengan kelincinya. Nah, sekarang saya menuju ke tahapan atau stadium anestesi. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini ada 4 tahap yang dibedakan kalau menurut Goodell. Tahap yang pertama atau stadium 1 disebut dengan stadium atau tahap analgesia. Di tahap ini ditandai dengan dimulainya keadaan sadar dan diakhiri dengan mulai hilangnya kesadaran. Ini kalau di manusia berarti manusianya sulit bicara, indera penciumannya sudah tidak terasa, tidak nyeri lagi. Ya, jadi nanti ketika kelincinya mulai dicubit tidak merasakan respon, nggak ada respon seperti itu, berarti tahapan analgesia sudah tercapai. Jelas? Tahap 1. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tahap 2. Tahap eksitasi atau delirium. Nah, di sini terjadi kehilangan kesadaran akibat, ya ini lebih dalam lagi, penekanan korteks cerebri atau lapisan atau membran yang ada di dalam otak. Sehingga kalau di manusia akan menyebabkan kekacauan mental, eksitasi atau delirium, dan biasanya waktu induksinya terjadi sangat cepat atau singkat. Nah, kalau menyebut eksitasi atau delirium, itu artinya seperti kalau kita merasakan bingung atau pusing berkunang-kunang itu. Jadi, orangnya atau pasiennya itu sudah tidak bisa membuka mata lagi, tapi masih bisa sedikit merasakan dia mengalami kebingungan atau pusing, seperti itu. Kemudian tahap ketiga, surgikal. Nah, biasanya pada tahapan ini, prosedur pembedahan biasanya sudah dilakukan. Artinya dia sudah tidak bisa membuka mata, kemudian tidak ada respon apa-apa, kemudian sudah tidak merasakan delirium atau eksitasi tadi. Seperti itu. Nah, biasanya dokter anestesi atau perawat anestesi akan mempertahankan tahapan ini, surgikal, sampai tahapan ini. Nah, kalau setelah tahapan ini, harapannya menuju, kalau sudah selesai operasi ya, ke bagian post operasi atau post anestesi. Jadi pasiennya dikeluarkan dari ruang operasi, kemudian diletakkan di ruang post op, sambil ditunggu dia sadar, sambil dicek tanda-tanda vital, sebelum dia dipindahkan ke ruangan yang biasa. Seperti itu. Tahapan terakhir, tahap 4 yang tidak diinginkan, yaitu tahapan paralisis medular. Nah, di tahapan ini sudah terjadi ketoksikan dari obat-obat anestesi. Berlebihan anestesinya. Ya, kalau berlebihan nanti orangnya nggak sadar-sadar, bahkan nanti bisa menjurus ke kematian. Nah, kapan terjadi paralisis medular? Itu terjadi ketika adanya pernafasan yang tidak terdeteksi atau hilang. Ya, jadi dari monitor tadi, untuk melihat tanda-tanda vital, tanda-tanda pernafasannya sudah tidak terjadi. Dan terjadi kolaps sirkular atau kejang pada seluruh bagian tubuhnya. Sehingga perlu diberikan bantuan ventilasi menggunakan ventilator pernafasan. Untuk menunjang tanda-tanda vital dari si pasien tadi agar dia tidak meninggal. Seperti itu. Ini tahapan anestesi. Oke, sekian untuk penjelasan anestesi. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau belum ada,
dan sudah cukup. Nanti materinya saya kirimkan ke Yusron.